bahan ampuh yang bisa membuat kambing lahap makan tanpa milih-milih, tetap sehat, dan postur badan cepat tumbuh tinggi, gemuk, besar. Di YouTube saya, Sobo Pasar, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi tentang agar kambing tetap sehat, mudah gemuk cepat, kemudian di musim penghujan tetap kuat, anti terkena demam ataupun kedinginan. Simak selengkapnya seperti apa untuk rahasia pakan ataupun pendongkrak yang diterapkan di kandang sini yang bisa menghasilkan perkembangan bakalan, terutama anti kecentet, anti kurus, anti cacingan, dan tentunya anti kutunan. Untuk kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana. Di bagian depan saya ada 3 ekor. Jenis yang bagian pertama ini dari kelas bakalan jantan, dengan posturnya juga gemuk, sehat, berkat rutin memberikan jenis bahan di bagian tangan saya ini. Ada 2. Untuk khasiatnya ini bisa meningkatkan nafsu makan secara alami, dan yang kedua bisa menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Langsung saja saya perlihatkan dari jenis bahan-bahannya biar teman-teman bisa meniru, bisa mengikuti untuk diterapkan di kandang masing-masing. Oke teman-teman, dan untuk bahan-bahannya ataupun resep pakan yang diterapkan di kandang tadi yang bisa membuat kambingnya itu tetap sehat di musim penghujan, anti demam, kemudian nafsu makan juga ragus, berkat menerapkan bahan di bagian tangan saya. Dan untuk jenis-jenisnya ini saya perlihatkan dari tanamannya biar teman-teman bisa meniru. Untuk tempatnya sendiri ini lebih tepatnya di lokasi perkebunan. Ini saya perlihatkan, ini ada beberapa sedikit tanamannya karena masih tahap pertumbuhan ataupun tahap tumbuh. Seperti ini, di bagian depan saya ini adalah salah satu bahan dari di bagian yang di bawah kedua ini. Manfaatnya sendiri itu bisa menghangatkan di musim dingin, menjaga stamina tubuh tetap hangat, anti demam. Kemudian sebagai campuran jamu ataupun ramuan juga ampuh, sangat bermanfaat untuk kesehatan ternak. Untuk lebih lengkapnya dari bahan yang kedua, menerapkan dari jenis rempah-rempah alami berupa jahe. Untuk jahenya seperti ini bos, ini saya perlihatkan, ini jahenya jahe biasa. Buat teman-teman yang pengen menggunakan jahe merah juga nggak masalah, asalkan jenisnya dari jahe. Selain dari jahe sendiri yang bisa menghangatkan tubuh ternak kambing saat-saat musim tertentu ataupun di musim penghujan ataupun musim dingin, itu teman-teman bisa menggunakan jenis dari serai ataupun tanaman serai, karena untuk kualitas tanaman serai itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Ini saya perlihatkan juga dari serainya. Ini bagian sebelah depan saya, tanamannya seperti ini, hampir menyerupai jenis rumput ilalang, cuma di bagian batang bagian bawah itu khasiatnya lebih bermanfaat. Kualitas baunya itu sangat menyengat, harum, dan tentunya ada kualitas seperti jenis dari jahe, yaitu hangat dan pedas. Kemudian untuk bahan yang pertama yang bisa meningkatkan nafsu makan, saya perlihatkan juga dari jenis tanamannya biar teman-teman tidak penasaran, tidak salah paham dengan jenis ramuan ataupun jenis jamu yang diterapkan di kandang tadi. Oke teman-teman, dan untuk jenis tanamannya ini di bagian depan saya, ini saya perlihatkan langsung. Di kandang tadi menerapkan dari jenis kunyit putih bos. Kunyit putih hampir sama dengan kunyit oranye ataupun kuning. Tanaman ataupun jenis tumbuhannya, daunnya itu sama, cuma isinya yang berbeda. Ini sudah saya jelaskan dari bahan-bahannya. Soal perawatan langsung saya perlihatkan lagi
ke kandang biar lebih enak, biar teman-teman bisa tiru itu lebih gampang. Oke teman-teman, dan untuk bahan-bahannya sudah saya jelaskan, ada 2 jenis, terbuat dari bahan alami di bagian tangan saya ini. Yang pertama bagian atas ini, di kandang sini menerapkan dari kunyit putih ataupun jenisnya itu dari kunir putih. Khasiat ke ternak itu bisa meningkatkan nafsu makan, mempelancar pencernaan, kemudian juga sangat bagus untuk sebagai campuran jamu. Dan untuk yang kedua, ini bagian bawahnya, ini terbuat ataupun menggunakan jenisnya dari rempah-rempah alami yang manfaatnya bisa menghangatkan tubuh di musim penghujan ataupun sebagai campuran jamu yang juga sangat bagus sekali untuk kesehatan kedepannya dari jenis jahe. Dan buat teman-teman yang pengen membuat kelas bakalan ataupun kelas kambing itu tetap sehat, selain tetap sehat juga postur bulu, postur badan anti kecentet ataupun tidak mengalami terkena infeksi apapun, untuk caranya sangat gampang, yaitu di pola perawatan, bos. Di sini saya jelaskan di pola perawatan dulu. Untuk resep bahannya sudah saya jelaskan. Untuk pola perawatan yang tepat supaya hasilnya itu seperti ini dari kelas bakalan jantan sehat, di bagian kandang harus bersih dari kotoran ataupun dari jenis prapen, dari kohe, serintil, itu kita bersihkan setiap hari. Yang kedua dari jenis prapen rambanan ataupun pakan-pakan yang sering diambil dari kelas kambing kita. Kemudian untuk perawatan yang berikutnya atau kedua, dari bodi, kualitas bulu supaya halus, mengkilap ataupun tumbuh lebat, anti rontok, kemudian juga sehat, anti terkena penyakit kutunan. Perawatan kita rutin memandikan, bos. Memandikan kita jadwalkan 1 minggu 2 kali ataupun 1 minggu 3 kali menggunakan jenis sampo plus pembasmi kutu yang paling utama. Untuk cara pencegahan supaya ternak kita lebih perkembangannya bagus, tidak mengalami kecentet, kerdil, itu dengan cara kita memberikan jenis vitamin. Vitaminnya sendiri yang sering diterapkan para peternak untuk kelas-kelas bakalan muda, khususnya supaya mencegah agar tidak terinfeksi cacingan, itu sering menerapkan jenis obat alami. Ada 2 jenis, saya jelaskan secara lisan, yaitu dari buah mengkudu atau nama lainnya itu dari bentes, yang kedua dari buah pepaya muda, atau lebih tepatnya yang dimanfaatkan ataupun yang diterapkan untuk obat itu seharusnya dari getah pepaya muda. Itu lebih ampuh, cuma kalau lebih alangkah baiknya, lebih alangkah bagusnya kita campur dengan buahnya, karena untuk vitamin ke ternak ataupun vitamin jenis buah pepaya itu sangat bagus sekali untuk kesehatan ternak. Untuk yang terakhir, karena pemberian pakan di kandang sini tuh sembarang, rumput ada, rambanan juga campuran, bos. Ada dari jenis mauni, clerisede, daun pisang, kemudian dari jenis daun lamtoro juga ada. Cuma kalau di kandang sini itu masih full. Pemberian pakannya di sini teratur dari pagi hari diberi sarapan, siangnya jam 12 juga diberi makan siang. Kemudian di sore hari seperti kali ini yuk masih diberi juga makanan. Makanannya juga doyan suka. Untuk cara membuat trik agar kambing ataupun kelas cemple itu doyan makan tanpa milih-milih, untuk triknya itu simpel sekali, bos. Bisa teman-teman terapkan menggunakan metode jenis pendongkrak seperti dari garam, roiko, micin, dan lain-lain, ataupun jenis dari cairan jitu, cairan yang bisa meningkatkan nafsu makan berserta mengurangi bau kandang, atau lebih tepatnya dari E4, jenis dari fermentasi
kualitas cairan yang kedepannya itu sangat bagus sekali untuk perkembangan kelas-kelas bakalan ataupun kelas-kelas kambing muda. Seperti bagian depan saya ini makanya juga doyan, suka dengan jenis, kalau nggak salah ini dari daun bunga sepatu ataupun daun kerantil. Cuma tapi buat teman-teman di sini saya sedikit memberi saran, kalau kambing teman-teman itu sekarang ini mengalami ataupun masa kehamilan muda ataupun masa kehamilan tua, jangan sekali-kali memberikan jenis bahan dari daun yang dimakan dari kambingnya ini, yaitu dari bunga sepatu. Untuk kekurangan dari bunga sepatu ataupun daun kerantil itu bisa mengakibatkan keguguran. Kualitas kelenjar ataupun kualitas lendirnya itu sangat melimpah di bagian daun ini teman-teman, seperti ini, yang baik diberikan untuk kambing-kambing bunting ataupun kambing-kambing hamil muda. Itu pemberiannya ya bisa terapkan dari daun pisang. Kemudian yang di bagian depan saya ini bisa juga digunakan. Yang harus dihindari daun bunga sepatu, kerantil, kemudian daun ubi singkong, ubi jalar, ubi yang menjalar di tanah itu kita hindari dulu, beserta jenis kali comburan berupa kulit limbah kopi coklat, itu juga bisa membahayakan untuk kambing-kambing hamil. Kalau untuk cemplay pembesaran tidak masalah, tidak ada efek samping. Khasiatnya bisa membuat lebih kenyang, kedepannya bisa bikin gemuk juga, tergantung dari perawatan teman-teman. Untuk kandang di sini menerapkan jenis jamu, cuma tidak diterapkan ataupun tidak diberikan, ini sebagai contoh biar teman-teman bisa meniru agar kedepannya dari ternak teman-teman sehat seperti di kandang sini, yaitu nafsu makannya rakus, tetap sehat, mudah gemuk cepat, kemudian juga anti demam saat musim penghujan. Sekilas informasinya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.